warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang semoga selalu semangat untuk belajar, menambah wawasan dan khazanah keilmuan supaya menjadi anak-anak yang cerdas, bermartabat dan berguna bagi bangsa dan negara. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran PPKN yang kemarin ya. Jadi kemarin untuk kelas 9 saya mendapat banyak pertanyaan yang luar biasa gitu. Sehingga membuat saya itu ya harus berpikir luar biasa lah. Untuk menjawab pertanyaan yang luar biasa kita harus menjadi guru yang luar biasa gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang itu serba kritis, paham tentang kejadian yang terjadi di sekitar kita atau kejadian-kejadian yang ada di negara kita, sehingga itu menjadi bahan ajar yang penting bagi kita supaya apa yang akan kita pelajari ini, apa yang kita pelajari saat ini itu sesuai dengan realita di dalam kehidupan di Indonesia itu. Oke, anak-anak, untuk materi kita masih sama seperti kemarin. Jadi kita coba untuk menggunakan PowerPoint ya, biar lebih bisa apa yang saya terangkan anak-anak bisa memperhatikan juga. Karena kemampuan anak-anak dalam belajar itu kan ada tipe, ada yang melalui visual, audio, sama ya itulah ya. Jadi anak-anak saya harus memberikan metode pembelajaran yang itu bisa dipahami oleh anak-anak. Oke, kita buka dulu materinya. Di sini itu kita melanjutkan ya. Oke, di poin nomor B, yaitu poin B, praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi di sini anak-anak bisa perhatikan di belakang. Ketika kemarin kita mencoba memahami bagaimana dinamika penerapan Pancasila di negara kita dari masa ke masa, dari masa kemerdekaan sampai reformasi dan sampai masa kini, apa saja yang terjadi gitu. Itu kan banyak sekali, apalagi pertanyaan yang kemarin itu luar biasa ya. Apa yang terjadi di masa pelaksanaan atau penerapan UUD Pak? Terus ada lagi yang bertanya bagaimana bentuk pemberontakan yang terjadi pada saat itu dari masa ke masa itu, dari mulai banyak kan organisasi memberontak di negara kita itu kan banyak yang bertanya itu. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, sekarang kita belajar bagaimana praktek idealnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa gitu. Nah, kita hari ini berbicara praktek idealnya. Karena lagi-lagi kita berbicara PPKN itu kita memahami, kita mempelajari, kita mengetahui, lalu kita mempraktekkan. Nah, praktek idealnya seperti apa? Nah, seperti yang akan kita bahas hari ini. Oke. Di situ sudah ada dua hal untuk menjadikan pembeda. Bagaimana sih praktek Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana praktek Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Nah, ini kita akan pahami bersama ketika kita sudah menjelaskan ini. Yang pertama, praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara yaitu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Oke. Terus menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Nah, yang pertama, kalau Pancasila sebagai dasar ya, otomatis dia akan dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi negara kita itu tidak semata-mata berjalan seperti berjalan tanpa ada dasar. Jadi dia semuanya yang dilakukan itu berdasar pada Pancasila. Terus kemudian sumber hukum. Nah, jadi ketika negara atau pemerintah mau membuat sebuah aturan, dia pasti berangkat dari Pancasila, sila pertama, sila kedua, ketiga dan seterusnya itu dijadikan sebagai sumber hukum. Lalu terakhir dijadikan sebagai sumber tertib hukum.
Tertib hukum artinya tertib lah ya, paham kan maksudnya tertib itu? Tertib ya taat kepada aturan, melaksanakan apa yang ada di negara kita, lalu kita tidak melanggarnya. Itu yang kita sederhananya tertib hukum seperti itu. Jadi negara kita itu taat kepada apa yang ada di Pancasila, tidak kemudian ketika membuat sebuah aturan dia itu bertentangan dengan Pancasila, artinya tertib hukum. Kalau tidak tertib, dia akan membuat sebuah aturan yang itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Pancasila. Oke, kus kalau praktek idealnya Pancasila sebagai dasar negara. Lalu bagaimana ketika praktek Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Oke, anak-anak bisa situ lihat. Digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas hidup dalam kehidupan segala bidang. Oke, kalau kita berbicara petunjuk dan petunjuk arah, oke, semisal anak-anak minta ditunjuk bagaimana bisa belajar dengan baik dan benar, atau dalam perjalanan meminta arah, mana arah Singosari, mana arah Lawang, mana arah Marang dan semacamnya, otomatis kan nanti akan dikasih arahan yang itu akan mengantarkan anak-anak sampai kepada yang diinginkan atau sampai ke tempat tujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan petunjuk dan arah. Jadi di dalam itu petunjuk itu dilaksanakan di dalam aspek kehidupan kita, dalam semua kegiatan, dalam semua aktivitas, dan dalam semua bidang gitu. Misal di bidang apa? Bidang ekonomi, bidang pertanian, bidang kelautan, nah segala bidang pokoknya. Jadi kita harus memahami itu kalau semisal praktek idealnya Pancasila sebagai pandangan hidup, dia harus dilaksanakan di segala bidang, di segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di negara Indonesia. Oke, lanjut. Di sini kelima sila, Pancasila merupakan nilai dasar. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Oke, kebanyakan dari siswa dan siswi kelas 9 ini kan ketika menemukan bahasa ini ingin bertanya langsung, apa sih nilai instrumental dan apa sih nilai praksis? Nah, anak-anak sudah bisa kebingungan, sudah terjawab karena langsung saya jelaskan di sini. Di sini yang pertama ada nilai dasar dulu, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi yang pertama ketuhanan dulu. Kalau ketuhanan, hablum minallahnya dulu, lalu hablum minan nas. Nah, bagaimana hubungan dengan sesama manusia? Nah, sama manusia ini ada apa aja? Ada persatuan. Jadi bagaimana kita harus menjaga kesatuan, hidup rukun, cinta damai, tidak ada kemudian perselisihan. Lalu kemudian kerakyatan. Kerakyatan ini apa? Kerakyatan ini artinya kita harus mementingkan kepentingan rakyat. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita, apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar, nah itu harus kita utamakan. Lalu kemudian terciptalah keadilan. Nah, keadilan ini kan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus adil kepada seluruhnya. Jangan kemudian kita sampai berbuat tidak adil di dalam kehidupan di negara kita, karena itu sudah menjadi petunjuk arah kita gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus seperti itu gitu. Selanjutnya nilai instrumental, instrumen itu bisa dikatakan sebagai alat gitu, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Nah, di sini dikatakan sebagai penjabaran lebih lanjut. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang instrumentalnya Pancasila kayak gimana? Jadi dia itu nilai-nilai dasar Pancasila itu kemudian dia dibahas lebih lanjut agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Terus selanjutnya nilai praksis, yaitu realisasi nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan berdasarkan bangsa negara. Oke, maksudnya begini. Berdasarkan pengalaman nyata. Jadi kalau kita hidup di negara kita kan selalu berkaca kepada sejarah. Sejarah negara kita kayak gimana? Perkembangan di dalam penyelenggaraan pemerintahnya seperti apa? Memajukan negara itu seperti apa? Nah, itu kan sudah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh atau
menjabat pemerintahan kita itu seperti apa udah dikasih tahu. Nah itu dijadikan contoh. Kalau semisal apa yang udah dilakukan itu kurang sesuai atau tidak bagus, nah itu perlu kita perbaiki untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Lanjut. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu praktek idealnya, lalu kita wujudkan. Jadi bagaimana upayanya? Nah seperti yang ini saya jelaskan. Upaya wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Nah, di sini ada upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya upaya masyarakat mewujudkan nilai Pancasila. Di sini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pemerintah dan masyarakat, yang mana keduanya itu harus sama-sama mewujudkan nilai-nilai Pancasila di negara kita. Jadi lanjut, di sini upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kalau pemerintah itu otomatis di bidang politik. Nah, di bidang politik penyelenggaraan pemilu secara luber jurdil. Nah, ini kalau saya dengar luber jurdil itu ingat ketika masa kuliah dulu. Paling kalau nggak dijelasin ini nanti jadi pertanyaan ya. Ya tidak masalah lah, nanti biar semuanya tahu. Terus selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi menganut sistem ekonomi berdasarkan kekurangan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Oke, kalau koperasi ini saya ingat presiden ketiga. Oke, nanti kalau anak-anak berbicara presiden ketiga pasti paham koperasi kayak gimana. Atau ketika anak membaca sejarah ketemu dengan koperasi ini biasanya kaitannya dengan presiden ketiga. Selanjutnya bidang sosial dan budaya. Adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Jadi setiap daerah di negara kita itu punya ciri khas, punya kultur, punya budaya yang itu menjadi ciri khasnya mereka atau daerah itu sendiri. Nah itu harus kita lestarikan. Bidang pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan politik dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Jadi memang berbicara tentang keamanan kita pasti larinya atau arahnya ke TNI dan Polri. Kenapa? Karena memang itu tugas mereka. Selanjutnya upaya mewujudkan masyarakat. Kalau tadi pemerintah, sekarang masyarakat. Nah, kayak gimana masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga itu ada gotong royong, saling menghormati dan menyayangi, menjaga nama baik, dan banyak hal. Nah, karena kalau di pembelajaran secara tatap muka pasti saya akan memberikan sebuah penanaman nilai di mana di dalam keluarga kita harus kayak gimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan itu banyak sekali. Terus di lingkungan sekolah menghargai karya teman, tidak melaksanakan kehendak itu maksudnya egois ya. Jadi mematuhi tata tertib sekolah. Itu sebagaimana kita hidup kan kita harus melaksanakan apa yang menjadi batasan kita gitu. Jadi kalau kita ada aturan kita laksanakan, bukan kemudian kita langgar. Lingkungan masyarakat menghormati hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil, menjaga ketenangan, ketertiban dan keamanan lingkungan setempat. Oke, apa ya? Kalau lingkungan masyarakat saya kira anak-anak bisa langsung praktek karena terakhir lingkungan bangsa dan negara mengedepankan toleransi antarumat beragama, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Oke, itu saja materi kita. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Oke, azan, saya langsung akhiri saja. Saya tunggu pertanyaannya yang kritis-kritis dan luar biasa ya. Saya cari yang ada kaitannya dengan saat ini. Oke, sambil menunggu azan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tunggu pertanyaan.